Puji Tuhan, haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, karena kembali Tuhan boleh berikan kita waktu dan kesempatan untuk ada di Ka'bah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berada di hari Minggu yang terakhir di bulan April. Ya saudara, waktu semakin berjalan sampai senyak lama so pertengahan tahun, sendak lama so Desember, hari Natal. Puji Tuhan, mari sama-sama pagi hari ini kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus 3. Kita akan baca ayat 11 sampai ayat yang ke-17 secara bergantian. Kita berdiri semua menghormati firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 11 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi seperti dari dalam api. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebentar. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita sudah membaca beberapa ayat di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 sampai 17 tadi. Dan kalau kita melihat judul dari ayat-ayat yang sudah kita baca adalah dasar dan bangunan. Tetapi pagi hari ini kita akan berbicara tentang Kristen berkualitas emas, atau orang percaya berkualitas emas. Saudara yang kekasih, kalau mari kita baca pada ayat yang ke-12 dalam 1 Korintus 3 ayat tadi. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Saudara yang kekasih, yang pertama di sana dikatakan, entahkah orang akan membangun di atas emas. Saudara, emas, saudara, kita tahu bersama itu emas itu adalah logam mulia, murni, ya kita boleh katakan demikian, barang berharga, mahal harganya. Ya. Ibu-ibu, wanita-wanita, bapak-bapak suka dengan emas, ya, termasuk saya. Kenapa? Selain itu perhiasan bagi wanita itu juga barang berharga yang bisa diinvestasi sewaktu-waktu perlu, doi
cepat mau lari di Pegadaian, jadi dulu ya saudara. Itu barang berharga yang mahal harganya. Itu emas. Sehingga dalam ayat ini dikatakan orang membangun, ya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Orang yang tidak mau ambil itu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, perak, jerami, tidak. Tetapi yang pertama, emas. Di dalam Hagai 2 ayat 9, mari kita baca. Di dalam Hagai 2 ayat yang ke-9, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan punya itu emas, bukan cuma emas perak. Ya, jadi jangan ada orang yang alergi dengan emas. Kita rasa kurang sekali orang yang alergi, bukan berarti alergi gatal, bukan, yang tidak mau akan emas itu. Karena banyak faedah, manfaat, bahkan menjadi perumpamaan di dalam pengiringan kepada Tuhan, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada emas yang 24 karat, 23 karat, yang sedikit sekali DP 18 karat, saudara. Dia punya kadar berbeda-beda. Ada yang DP kadar emas 70%, ada tuh cuma 0% alias imitasi. Jadi di sini kita melihat bahwa emas itu bukan hanya sebongkah tanah atau yang biasa orang lihat hanya batangan begitu, tidak. Tetapi sebelum dia menjadi emas, satu perhiasan, suatu logam mulia, dia melewati bermacam-macam proses dulu, saudara. Kalau di Minahasa atau Sulawesi Utara banyak tambang-tambang emas, ya, banyak tambang-tambang emas. Yang dekat dengan torang ini di Tatelu, saudara. Kalau pergi ke Tatelu, di sana banyak sekali lubang-lubang, orang-orang jaga badulang emas di sana. Nah, dorang masuk di kedalaman sekian, dorang bawa naik emas, belum diolah itu, saudara, masih emas mentah bercampur tanah. Nah, itu masih diolah, dia dibakar, siram dengan air keras, dengan campuran-campuran yang dorang yang tahu, saya tidak tahu, sehingga diolah, dibakar, dibentuk sehingga menjadi perhiasan, sehingga emas itu boleh ada nilai, boleh ada harga. Dia harus melewati proses demi proses. Saudara yang kekasih, paling siksa orang jaga lihat kalau harus dibakar. Dia bakar bukan dengan api yang cuma orang dia pakai memasak, ya saudara, yang tidak akan keluar dari emas asli. Dengan api yang sekian panas dibakar, ditoki-toki, saudara, dipukul-pukul, sehingga jadilah bentuk emas, ya, yang indah dan bernilai dan berharga. Nah, pagi hari ini kita akan berbicara Kristen yang berkualitas emas. Karena tidak sedikit banyak orang Kristen yang tidak berkualitas emas, cuma imitasi. Bahkan di sini ayat yang di dalam 1 Korintus tadi terbuat dari jerami yang gampang terbakar, ya, yang gampang terpengaruh, yang gampang hanyut oleh dunia ini. Saudara yang kekasih, bagaimana itu kualitas emas bagi orang percaya? Saudara, kita beribadah
kita berdoa, kita pelayanan, baik pelayanan apa saja yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan, yang orang percaya lakukan, orang Kristen lakukan, harus benar-benar bermutu, berkualitas, bukan gampangan. Saudara, kalau barang, kalau yang asli, dia otomatis mahal. Tas wanita saja ada yang harga 10 juta, 50 juta. Itu dompet istilah yang asli, bukan KW. KW1, KW2, KW3, KW. Kalau KW itu berarti tiruan, serupa tapi tak sama. Tetapi kalau yang asli, benar-benar asli, itu berkualitas dan harganya mahal. Biar istilahnya dong so banting-banting, so lempar-lempar, so baking, bagaimana dia nak mau ancur, saudara. Karena dia asli, sesuatu barang yang asli, saudara. Nah, demikian dengan kehidupan kita orang percaya. Kadangkala kelihatannya seperti orang percaya, orang Kristen yang betul-betul asli, tetapi mudah rapuh, saudara. Nanti sebentar kita akan lihat bagaimana selanjutnya orang percaya. Di sini kita akan lihat dulu posisi emas dalam kemah tabernakel di dalam Ibrani 2. Mari kita baca Ibrani 2 Ibrani 9 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ibrani 9 ayat 2 mulai. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ayat 3. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudara yang kekasih, dalam kemah tabernakel, kalau saudara mempelajari, kita mempelajari bahwa di sini dikatakan semua perabot-perabot yang ada di dalam kemah tabernakel, mulai dari ruang suci sampai ke ruang maha suci, semua terbuat dari emas, dilapisi emas. Karena apa? Di situ adalah satu tempat, kalau di ruang maha kudus di mana Tuhan hadir, sehingga alat-alat, semua perabot-perabot yang ada di dalam harus terbuat dari emas, ya. Saudara, kalau mau lihat itu perabot-perabot kalau terbuat dari emas, bukan main mahalnya harga suatu kemah tabernakel itu, saudara. Tetapi itu yang firman Tuhan katakan, bahwa perabot-perabot yang ada di dalam kemah tabernakel, di ruang maha suci, ruang suci di mana Allah hadir, terbuat dari emas. Saudara yang kekasih, bukan hanya kemah tabernakel. Di dalam 2 Tawarik 3 ayat 3 sampai 10, di sana orang melihat bahwa bait Allah yang dibangun oleh Salomo semua dilapisi dengan emas. Dia pe tiang-tiang, dia pe perabot yang ada di dalam, mungkin itu bait Allah yang termahal di dunia, saudara. Karena semua terbuat dari emas. Betapa berharganya bait Allah itu. Saudara yang kekasih, sungguh luar biasa kehidupan orang percaya kalau hidup
harus berkualitas emas. Ya. Arti kekristenan yang berkualitas emas, saudara, mari kita baca bersama. Yang pertama, Maleakhi 3 ayat 17. Di sana kita melihat kekristenan yang berkualitas emas. Apa yang akan kita miliki? Yang pertama di sana adalah, kita baca Maleakhi 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya dan melayani dia. Yang pertama kita lihat kekristenan yang berkualitas emas. Kita adalah kepunyaan Allah. Saudara, kita adalah kepunyaan Allah. Karena Tuhan tidak mau anak Tuhan, orang percaya yang lau-lau, istilah orang berbahasa, suam-suam kuku, nyandak dingin, nyandak panas, ya. Tidak ada keseriusan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau. Sehingga Tuhan mau orang percaya harus berkualitas emas. Karena apa? Dia adalah kepunyaan Allah. Tidak mungkin kepunyaan Tuhan kok anak-anaknya itu tidak berkualitas. Anak-anak Tuhan yang setengah-setengah istilah. Ya saudara sekalian, Tuhan mau anak-anak Tuhan, orang percaya harus benar-benar menampakkan kekristenan yang sesungguhnya. Saudara, yang berikut kita melihat bahwa selain kepunyaan Allah, yang berikut pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9, kita adalah pilihan Allah. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita umat pilihan Allah, saudara. Kalau kita berkualitas, kalau kita bermutu emas, kita adalah umat pilihan Allah. Selain kepunyaan Allah, umat pilihan Allah, saudara. Kalau pilihan berarti dari sekian banyak, nyandak semua pilihan. Cuma ini yang Tuhan ambil, ini yang Tuhan pilih, ini yang Tuhan sisihkan. Yang berkualitas, yang bermutu, saudara. Itu kekristenan yang berkualitas emas. Yang berikut, posisi orang percaya, anak Tuhan dekat dengan Allah. Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bukan cuma berseru, ada DP selanjutnya, dalam kesetiaan. Itu kesetiaan itu tuh berat, saudara. Kadang bersatu kali, dua kali orang berseru, orang putus asa. Oh Tuhan, biar jo apapun yang terjadi, biar jo. Putus asa, tidak setia berseru, tidak terus menerus berseru kepada Tuhan. Ya saudara yang kekasih, posisi orang percaya dekat dengan Tuhan, itulah kekristenan yang berkualitas emas. Saudara yang kekasih, bukan hanya sampai di situ, bukan hanya kita kepunyaan Allah,
Bukan hanya kita dipilih oleh Allah, bukan hanya kita posisi dekat dengan Tuhan, milik Allah, bukan sampai di situ saja, tetapi perlu perjuangan. Orang percaya, anak Tuhan, harus melewati proses demi proses. Sama seperti saya katakan tadi, emas kalau dia menjadi indah dan menjadi bernilai, berharga, dia harus diproses. Bakar padia, ya, pukul-pukul pakai martel besi, bentuk padia, ya, untuk menjadi sesuatu yang indah dan berharga. Nah, demikian dengan kehidupan kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, harus melewati proses, dan orang mesti tahan uji. Ada yang tidak tahan uji, saudara. Ya. Tuhan baru mau izinkan naik kelas iman, mari dia sudah tahan uji. Dia sudah tidak berjuang, dia berhenti di tengah jalan, saudara. Nah, orang percaya harus tahan uji. Kalau nyanda tahan uji, nyanda akan lulus, saudara. Itu mutlak, tidak bisa sogok, saudara. Oh, karena kita nyanda tahan uji, kita mau sogok dan doi Pak Tuhan. Tuhan boleh kok kita tidak demikian. Kalau sekarang, saudara, musim-musim ulangan, kenaikan kelas, lulus. Nah, anak-anak sekolah tidak habis waktu bulan belajar langsung naik kelas, tidak. Tapi mereka harus melewati ujian, ulangan, mengulang pertanyaan, soal-soal pelajaran yang dilewati selama setahun yang berjalan, selama 3 tahun yang berjalan, saudara. Dorang harus melewati itu. Nah, kalau dorang tidak mampu menyelesaikan soal-soal itu, dorang tidak akan lulus, tidak akan bisa naik kelas. Itu masih di dunia, saudara. Demikian pegawai, karyawan-karyawan, dia akan naik pangkat, dia akan naik jabatan kalau dia harus melewati ujian. Kalau nyanda bisa. Tapi di dunia masih boleh sogok. Ada doi banyak, saudara, ada doi berjuta-juta, saudara, kasih di meja tuh tim penilai, biru DP mata, oh lulus. Itu di dunia bisa sogok dengan doi, sogok dengan bawa makanan dan lain sebagainya. Kalau Tuhan tidak, saudara. Kalau saudara tidak tahan uji menghadapi dunia ini, saudara tidak akan lulus dan tidak akan naik kelas iman percaya, saudara. Biar saudara sudah bertahun-tahun orang Kristen, tidak menjamin saudara akan tahan uji dan lulus ujian kalau saudara tidak mampu. Biar pelayan Tuhan, saudara, kalau tidak mampu tahan uji, tantangan, pergumulan, tidak akan lulus, saudara. Perlu bagi kita orang percaya berkualitas emas. Kita akan melihat contoh siapa saja yang ada di Alkitab yang berkualitas emas, saudara. Ayub 23 ayat 10. Orang tahu bersama ini Om Ayub ini. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 1 ayat 22. Di sana Tuhan berkata kepada iblis, "Dari mana ngana ada berkeliling? Apakah ngana lihat kita pe hambaku Ayub? Dia adalah orang yang saleh, orang yang setia, orang yang tidak pernah bersungut-sungut, hidup takut akan Tuhan." Itu Tuhan bertanya Pak Iblis, "Dari mana ngana iblis? Ngana ada lihat kita pe hambaku Ayub? Dia orang yang saleh." Bukan main. Ayub
sudah dikatakan saleh, hidup takut akan Tuhan, namun dia melewati proses demi proses. Yang gampang ini Ayub, saudara. Harta bendanya habis. Kalau orang mau baca ini Ayub orang kaya, saudara. Banyak sekali DP ternak, DP harta benda. Anak-anaknya mati, istrinya menghujat dia, teman-temannya meninggalkan dia, saudara. Mungkin kalau orang ada di posisi Ayub, orangnya tidak akan sanggup, saudara. Bahkan dia berdiri sendiri, dia hidup dengan sakit, borok, bahkan dikatakan bahwa dia harus mungkin dengan beling karena tubuhnya penuh dengan luka-luka. Dia diproses, dia diuji. Namun pada akhirnya dalam Ayub 33 ayat 10 tadi mengatakan, seandainya ia tahu jalan hidupku, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya saudara, Ayub akhirnya dipulihkan oleh Tuhan. Harta bendanya Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dia mempunyai anak-anak dan cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Semua dipulihkan oleh Tuhan karena dia tahan uji, melewati proses demi proses. Saudara yang kekasih, itu Ayub. Mungkin saudara bilang, oh itu Ayub. No, saudara, Ayub sama dengan orang. Dia manusia 100%, kita juga manusia 100%. Tapi kalau seandainya itu diperhadapkan kepada kita untuk menguji iman kita kepada Tuhan, untuk menguji kesetiaan kita kepada Tuhan, apakah kita kuat dan mampu? Sebagai orang percaya yang berkualitas emas, dia harus mampu melewati proses demi proses. Saudara, ada lagi, bukan cuma Ayub yang seom-om, anak muda, ada lagi yang anak muda pikir, oh cuma mama-mama dan papa-papa itu jaga alami proses. Anak muda di dalam Alkitab, Kejadian 37, Yusuf, dia masih pemuda, ya. Parasnya elok, pipinya kemerah-merahan. Dia harus mengalami proses dalam kehidupan yang masih muda. Dia dijual oleh kakak-kakaknya, ya saudara. Kakak-kakaknya sendiri menjual dia sebagai budak belian di rumah Potifar, sampai akhirnya dia masuk penjara. Dan di dalam penjara itu Tuhan angkat dia. Dia dapat, saudara, menafsirkan mimpi. Nah, Yusuf dia lewati dengan tidak ada persungutan. Demikian Ayub, dia lewati pergumulan lepas pergumulan tanpa bersungut-sungut. Saudara, orang sendiri kadangkala baru pergumulan kecil sekali juga, so bersungut kepada Tuhan. Oh Tuhan, kenapa kok begini Tuhan? Kita so rajin bergereja, kita so rajin memberi, kita so begini, kenapa Tuhan kasih kita mau uji dengan ini dia? Bersungut. Kalau kita bersungut, kita tidak akan dapat menikmati berkat proses dari Tuhan itu. Tapi kalau kita selalu terima dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang engkau lewati, apapun ujian yang sementara ada dalam kehidupanmu, akan terasa ringan karena kita mengucap syukur. Saudara yang kekasih, 1 Korintus 3 ayat 14 yang kita sudah baca tadi. Kalau kita tahan uji, ya, kita akan mendapat upah. Ya, bukannya tidak ada upah. Selain iman rohani kita bertambah, naik kelas.
Firman Tuhan menjamin bahwa orang yang tahan uji akan mendapat upah. Upah yang bagaimana, saudara? DP upah itu sedangkan gembala yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ya. Upah dari kesetiaan saudara melewati proses demi proses dalam pengiringan Tuhan. Saudara yang kekasih, seperti Ayub tadi, Tuhan pulihkan kembali kehidupannya, Tuhan pulihkan kembali ekonominya, Tuhan pulihkan kembali keluarganya. Yusuf, seorang yang muda, setelah dia mengalami proses demi proses dalam kehidupannya, Tuhan angkat dia. Tuhan angkat dia lewat Firaun, mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas Mesir pada zaman itu. Sehingga Yusuf yang harus mengatur semua harta lumbung-lumbung, karena pada saat itu musim kelaparan, kemarau, sehingga Yusuf yang harus mengatur semua itu. Sehingga kalau kita baca, kakak-kakaknya sendiri datang kepada dia untuk meminta bantuan atau dibantu oleh Yusuf. Yusuf diangkat karena dia setia dalam perkara kecil. Yusuf diangkat karena dia tidak pernah bersungut kepada Tuhan, karena dia tidak pernah menggerutu kepada Tuhan dengan apa yang dia alami. Demikian dengan kehidupan kita, orang percaya. Dalam satu gereja, bukan kuantitas yang diperhitungkan Tuhan, bukan banyaknya orang yang diperhitungkan Tuhan, tetapi Tuhan lebih perhitungkan kualitas orang yang beribadah di dalamnya. Apakah orang-orang di dalam situ sudah berkualitas imannya, sudah mampu melewati proses tahan uji? Ya. Karena orang, saudara, kalau cuma melihat dengan keadaan sekarang ini, memang kadang-kala orang pasrah. Oh Tuhan, biar jo Tuhan, biar jo. DPLaste mulai undur, tidak setia beribadah, undur, tidak setia melayani, undur, bersungut-sungut, sampai akhirnya sejauh-jauh dari Tuhan, karena tidak mau berjuang. Ya. Ada lagi mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya. Bagaimana mau berjuang? Tersinggung sadiki maraju. Ya. Istilah orang Manado, tas sontong sadiki tapela besar. Itu bukan orang Kristen berkualitas emas, saudara. Yang gampang maraju, yang gampang bafeto, yang gampang bersungut, bukan orang Kristen yang berkualitas emas. Tapi kalau orang Kristen yang berkualitas emas, apapun yang diperhadapkan, kita pandang Tuhan. Nyanda usah pandang kesalahan si A dan si B, nyanda usah pandang kesalahan ibu gembala, bapak gembala, tapi kita pandang Tuhan, karena keselamatan orang tanggung sendiri, bukan keselamatan nanti suami tanggung atau istri tanggung. Tanggung masing-masing, saudara. Di akhirat nanti Tuhan yang mau tanya, so berapa banyak nganape harta di dunia, so berapa banyak nganape besar nganape rumah di dunia, so berapa mewah. Tidak, saudara. Tuhan akan bertanya, sudahkah ada iman? Adakah iman di bumi? Adakah jiwa yang engkau bawa? Adakah setia engkau di bumi? Saudara, sekarang jangan lagi bersantai-santai. Karena orang melihat sekarang di Sulawesi Utara mungkin sudah tidak seberapa itu pandemi ini corona. Tetapi kalau kita lihat sampai ke dunia, di India sana, kalau saudara nonton video yang Bapak Gembala ada bagikan, pinggir-pinggir jalan rubuh, saudara. Karena pemerintah sudah tidak bisa menampung terlalu banyak orang yang kena COVID ini. Nah, kita di Sulawesi Utara patut bersyukur kepada Tuhan karena
bukan soalnya ada dan masih ada, tapi dibanding orang masih sedap sedikit, saudara. Dengan menjalankan protokol kesehatan, ya, baik yang sudah divaksin, baik yang belum, tetap jalankan protokol kesehatan. Itu sedikit orang bersyukur karena masih ada kebebasan buat kita beraktivitas. Tapi kalau di tempat lain, jangankan di India, di Jakarta, di Jawa, dengan banyaknya yang terpositif, kita tidak ada kebebasan. Ya. Nah itulah, kalau kehidupan kita orang percaya berkualitas emas, biarpun tantangan seperti itu datang, tidak mempengaruhi pengiringan kita kepada Tuhan, tidak mempengaruhi kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau satu waktu gereja akan ditutup karena situasi yang ada, tidak mempengaruhi. Dengan situasi yang ada di rumah, engkau dapat beribadah kepada Tuhan, di rumah engkau dapat berdoa kepada Tuhan, dimanapun engkau pergi dan berada, engkau dapat menjadi saksi bagi banyak orang. Supaya kita tidak akan mendengar cibiran orang, oh begitu dan ke Pantekosta, oh begitu tuh anak Tuhan, ya. Cuma masalah sedikit, so jadi besar, satu kampung mau dapat dengar dorang bakalan. Cuma masalah sedikit sudah temperamen, sehingga sudah tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, mau bikin apa orang di dunia ini? Selain orang membawa orang berhidup untuk lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk lebih lagi mengasihi Tuhan, untuk lebih lagi melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Seperti lagu mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan yang Tuhan berikan lewat hidup ini, orang mau pakai sebaik-baiknya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadangkala orang menyenangkan hati tamang, orang menyakiti hati Tuhan. Oh iya katu tamang dah suruh begini, tamang bilang mari jo, orang piba acara, mari jo, orang piba goyang, menyenangkan hati tamang itu saudara. Tapi menyakiti hati Tuhan. Jangankan hati Tuhan, hati hamba Tuhan saja sakit, mulia, sakit, apalagi hati Tuhan. Mari saudara, di akhir-akhir ini janganlah kita menjadi orang Kristen yang imitasi, yang tidak berkualitas. Tetapi kehidupan kita sehari-hari itu yang memproses kita, apa kita berkualitas atau tidak, ya. Kehidupan kita sehari-hari, kita membawa diri kita membawa kehidupan kita membawa hidup kita, baik di pekerjaan, baik di pergaulan, baik di sekolah, di mana saja. Hidup itu yang memproses kita, apakah kita akan menjadi anak Tuhan yang berkualitas emas atau tidak. Kalau kita mampu lewati itu, kita akan timbul seperti emas yang murni, yang indah di pemandangan Tuhan, yang berharga di mata Tuhan, yang berharga di mata manusia. Kadangkala di mata manusia tidak berharga kalau orang berbuat satu kebaikan, tetapi di mata Tuhan itu sangat berharga. Karena apa? Karena hidup kita, membawa hidup kita ini berkualitas emas, berharga toh. Emas itu berharga, mahal. Demikian dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita berkualitas emas, sangat berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau so berharga, milik kepunyaan Tuhan, jangan ada orang lain mau sontong kehidupan orang percaya. Tuhan langsung yang akan bertindak. Karena dia milik kesayangan Tuhan, berharga.
Sama saudara kalau punya barang berharga, jangan jauh-jauh, handphone saja itu barang berharga. Coba aja orang lain pegang, orang baking semena-mena, orang akan berusaha melindungi barang tersebut. Demikian dengan Bapa kita di surga. Kalau kita berkualitas emas, kita adalah anak Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Kita adalah anak Tuhan yang bernilai di mata Tuhan. Siapa yang akan melawan kita? Tuhan sendiri yang berperang ganti kita, saudara. Jadi orang yang tidak usah takut, orang yang tidak usah khawatir. Sekalipun orang hidup istilahnya mencari hari ini, orang makan hari ini, dia tidak usah takut dengan orang yang so kaya sekali, saudara. Tetap pada akhirnya akan terlihat, akan nampak mana yang asli, mana yang berharga, dan mana yang tidak berharga. Nah, Tuhan mau orang percaya harus hidup berharga di dunia ini. Di mata Tuhan berharga. Bagaimana cara orang supaya berharga? Sudah sering kita dengar. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar. Jangan hanya jadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Memang kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidup kita, berat orang menjalani. Banyak sekali aturan ini menjadi pelaku firman ini boleh ini boleh itu, mesti ini, mesti itu. Itulah pentingnya Roh Kudus hadir di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melewati proses demi proses, menjadi pelaku firman, menjadi anak Tuhan yang berharga, menjadi orang percaya yang berkualitas emas. Saudara yang kekasih, mari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, bukan hanya sekedar setiap hari ibadah kita beribadah, bukan hanya sekedar setiap hari Minggu kita beribadah, setiap ditugaskan kita melayani, tetapi lebih lagi kita sendiri yang mampu melihat sampai di mana orang berkualitas di dalam mengiring Tuhan. Sampai di mana orang pemutu hidup rohani kita. Apakah cuma sampai ini boleh dengar khotbah rasa di kisah maraju nyanda setia? Apakah cuma sampai di situ, atau biar apa mau datang, orang tetap setia kepada Tuhan. Masalah apapun mau datang, saya tetap setia kepada Tuhan. Persoalan apapun, persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, saya tetap setia pada Tuhan. Saudara yang kekasih, mari biar kehidupan kita mau menjadi anak Tuhan, orang percaya yang benar-benar berkualitas emas di mata Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan kiranya boleh memberi kekuatan kita di pagi hari ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Puji Tuhan, berbicara soal berkualitas, saya sudah pernah ketipu waktu oma sakit tahun 2000. Berapa waktu dulu di rumah sakit tentara, saya iseng-iseng buka HP. Saya lihat di situ, waduh, ini batik gagah sekali, gagah begagah. Kayak gitar Spanyol memang. Saya bilang sama ibu, tolong belikan ini baju batik ini gagah sekali. Itu harganya 300 lebih, kalau nggak salah 350. Karena dulu saya paling tidak suka pakai baju batik. 20 tahun, 18 tahun, ya 16 tahun saya jadi tinggal di Jawa. Saya paling benci itu batik. Tapi setelah di Manado baru suka. Ya, akhirnya batik itu dibeli 300 lebih, pesan online. Ya, bahaya kalau online. Sampai di sini saya lihat, aduh, kasihan.
sudah jelek kainnya, kecil. Nah, rupanya memang kalau di foto itu memang bagus. Cuma satu kali saya pakai, sampai sekarang tidak pernah pakai karena memang orang Jawa bilang elek sekali. Memang ya mungkin juga pengaruh karena yang pakai itu ya gagah-gagah. Jadi biar yang jelek dia pakai tetap bajunya gagah karena yang pakai gagah, yang pakai putih ya Cina ya. Setelah yang pakai hitam ya jadi berubah semua. Cuma satu kali saya pakai, malu kita pakainya, betul malu kita pakai. So kasih kilo 350.000, ya sayang kasihannya. Ya itu tidak berkualitas, ketipu. Jadi hati-hati yang beli baju online, hati-hati. Ya selain ditipu soal kualitas, kadang juga tidak sampai di tempat. Ya, so berapa kali kami ditipu kecil-kecil, ya rebana apa segala macam itu ketipu, ya. Jadi kita butuhkan barang yang berkualitas. Orang Kristen yang berkualitas, ya, orang Kristen yang bermutu, dia akan kuat, dia akan kokoh. Apapun yang terjadi tidak akan tergoyahkan. Yang pertama, orang Kristen yang bermutu, yang berkualitas. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, aku tetap mengikuti jejaknya. Yang pertama, orang Kristen yang berkualitas tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Ya, aku tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Orang Kristen yang bermutu, dia akan mengikuti jejak langkah Tuhan. Entah itu lewat badai gelombang, tetap mengikuti jejaknya Tuhan. Yang kedua, perintah-perintah Tuhan. Perintah dari dirinya tidak kulanggar. Perintah firman Tuhan tidak dilanggar. Apa yang dikatakan Tuhan dia lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan Ayub pasal yang pertama, dia adalah orang yang jujur. Ya. Di sana dikatakan Ayub seorang yang saleh, kudus, jujur. Bukan jujur, tapi jujur. Dan dikatakan takut akan Tuhan. Itu orang-orang Kristen, jemaat, anak Tuhan yang berkualitas, ya, yang bermutu, yang kualitasnya Ayub katakan seperti emas yang muncul di tengah-tengah debu. Aku akan muncul di tengah-tengah debu. Aku akan muncul di tengah-tengah kesulitan. Dan yang lain dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang 24 dikatakan, dia didirikan di atas batu. Mendengar, melakukan, maka dia akan kokoh. Nah, saudara-saudara Tuhan, itulah syarat-syarat menjadi orang Kristen yang berkualitas. Ya, tidak bodongan atau apa namanya itu. Sama itu baru-baru di Palembang itu asuransi apa? Arisan bodong, ya. Yang kumpulkan dana itu sekitar umur 30 tahun. Seorang, ya saya katakan masih cewek, tapi dia bisa menipu orang dengan alasan arisan. Bayangkan seorang cewek bisa mempergunakan sarana yang kita pakai sekarang, ya HP. Ada yang kostum 100 juta, 10 juta. Aduh, saya bilang
Apa nggak ada tempat lain? Kenapa terlalu bodoh dipengaruhi? Kalau lihat orangnya sih dia bisa meyakinkan. Bayangkan seorang cewek ya, kurus kecil lagi bisa menipu 2M. Orang bisa bahas store arisan bodoh. Saya pikir apa enggak ada bank? Kalau ada bank kan bisa store di bank. Kalau memang penuh di rumah kan masukkan di bank kan. Biarnya berapa truk dimasukkan di bank tidak akan penuh di bank. Ya tetapi itu namanya arisan bodoh. Arisan yang tidak berkualitas. Nah saudara-saudara Tuhan, demikian kehidupan kita menjadi orang-orang Kristen yang berkualitas. Ada hal-hal yang kita harus lakukan, mengikuti jejaknya Tuhan. Perintah tidak kulanggar, jujur, setia kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia setia kepada Tuhan. Dia adalah orang-orang yang sungguh berkualitas di hadapan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang berkualitas hari-hari. Saya dan saudara, puji Tuhan, biar firman Tuhan pada pagi hari boleh menjadi bekal bagi kita, menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita dikasih pujian. Haleluya. Ooh.